Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Putu Rasiti Kusumasari dari kelas E dengan NIM 22290411015. Saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal tesis saya dengan judul pengembangan media video animasi berorientasi problem listening untuk meningkatkan minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Adapun latar belakang masalah di sini, yaitu pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi pribadi yang berkualitas, berdaya saing, terampil, bertanggung jawab, dan tentunya mampu nanti untuk bersaing dalam era globalisasi ini. Nah, pendidikan di Indonesia ini telah melakukan pembaruan-pembaruan, yaitu salah satunya pembaruan kurikulum, di mana kurikulum yang diterapkan sekarang adalah kurikulum Merdeka yang telah dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru yang di jenjang sekolah dasar sudah berlaku pada siswa kelas 1 dan kelas 4. Nah, kurikulum Merdeka ini mampu memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran kepada guru dan siswa. Nah, melalui kurikulum Merdeka ini mampu dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan kompetensi abad 21, yaitu khususnya pada kompetensi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, kompetensi ini sangat penting bagi diri peserta didik dan berguna untuk kedepannya. Nah, kompetensi ini dapat dikembangkan pada bidang studi yang ada di jenjang sekolah dasar, khususnya pada pembelajaran IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA ini, di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang sangat dalam membantu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, salah satunya kegiatan bereksperimen. Nah, dari kegiatan tersebut akan memotivasi dan mendorong siswa dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kompetensi berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada sekolah dasar nomor 1 Mulu pada dengan guru kelas 4 diperoleh pada tanggal 24 Oktober diperoleh pada hasil belajar siswa, yaitu masih terdapat hasil belajar siswa yang rendah, yaitu kurang lebih 28% dari 53 siswa. Nah, hal tersebut disebabkan karena kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa masih kurang, sehingga selain itu kurangnya minat belajar siswa, sehingga memberi dampak pada hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ternyata dalam proses pembelajaran, guru jarang menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran lebih banyak berfokus kepada guru. Sedangkan dalam proses abad 21 ini, kemampuan abad 21 ini penting bagi guru untuk menerapkan media pembelajaran yang beraplikasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, salah satunya guru untuk meningkatkan minat belajar tersebut agar meningkatkan hasil belajar siswa, guru dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya media pembelajaran video animasi. Media pembelajaran video animasi ini mampu menarik fokus dan perhatian siswa dalam pembelajaran, di mana media video animasi ini divisualisasikan dalam bentuk video yang dapat diaplikasikan dengan materi pembelajaran, kemudian diilustrasikan dengan karakter-karakter animasi yang menarik. Kemudian dalam video ini juga banyak karakter yang bergerak dan mampu bersuara, sehingga siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, media ini dapat diaplikasikan dengan model pembelajaran problem listening untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, selain meningkatkan minat belajar siswa. Nah, berdasarkan sehingga dapat dikembangkanlah media video animasi berorientasi problem listening ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diperoleh bahwa media video animasi problem listening ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa, sehingga dalam penelitian ini akan dikembangkan media video animasi berorientasi problem listening untuk meningkatkan minat belajar IPA di kelas 4 di sekolah dasar. Adapun di sini identifikasi masalah, yaitu yang pertama kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan iptek. Yang kedua, pembelajaran lebih berfokus kepada guru. Yang ketiga, rendahnya minat belajar IPA. Yang keempat, kurangnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Kemudian adapun batasan masalahnya di sini yaitu pengembangan media video animasi, dan aspek yang diteliti meliputi validasi, kepraktisan, dan efektivitas dari media yang dikembangkan.
Kemudian rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana rancang bangun media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana efektivitas media video animasi berorientasi problem based learning untuk meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas 4 di sekolah dasar. Nah, adapun di sini tujuan penelitiannya yaitu untuk menghasilkan media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui validitas media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA kelas 4. Yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan media video animasi berorientasi PBL terhadap minat belajar IPA di kelas 4. Dan yang keempat, untuk mengetahui efektivitas dari media video animasi berorientasi PBL untuk meningkatkan minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu baik secara teoritis dan manfaat secara praktis. Kemudian ada pun spesifikasi produk. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa video animasi yang diorientasikan dengan model pembelajaran PBL. Nah, produk yang dikembangkan ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA. Dan bahasan yang akan dibahas di sini yaitu pada materi fotosintesis. Nah, media video animasi ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan mampu meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, video ini kurang lebih berdurasi selama 15 menit. Adapun definisi istilah di sini, yang pertama, penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap produk baru yang bertujuan untuk menambah kualitas dari produk tersebut. Nah, yang kedua, media video animasi di sini merupakan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat media gambar dan media audio visual. Dan gambar di sini dapat bergerak sehingga siswa lebih fokus untuk belajar. Yang ketiga, PBL adalah salah satu model pembelajaran yang kegiatannya menekankan pada proses pemberian masalah sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Yang keempat, ada minat belajar IPA. Nah, di sini minat belajar IPA adalah ketertarikan siswa terhadap muatan pelajaran IPA sehingga siswa merasa tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian kajian teori di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran di sini merupakan alat yang digunakan guru dalam menyampaikan proses pembelajaran, di mana manfaatnya tentu memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar, dan fungsinya media pembelajaran ini dapat meningkatkan dan menarik fokus perhatian siswa dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Kemudian video animasi. Video animasi ini secara umum adalah media yang di dalamnya divisualisasikan melalui video dan terdapat gambar-gambar yang mampu bergerak dan bersuara sehingga siswa lebih terfokus untuk belajar dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, manfaatnya di sini tentunya memudahkan siswa dalam pembelajaran dan menarik minat belajar siswa sehingga siswa merasa senang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini salah satunya dapat memudahkan siswa memahami materi dan menarik perhatian dan fokus siswa. Kemudian kekurangannya di sini diperlukan kemampuan guru dalam membuat video animasi ini melalui media-media aplikasi digital. Nah, selain itu, adapun problem based learning merupakan model pembelajaran berbasis masalah. Karakteristiknya di sini tentunya dalam proses pembelajaran siswa disajikan sebuah permasalahan dan dituntut oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian langkah-langkahnya mulai dari orientasi masalah, menyajikan permasalahan, kemudian mengelompokkan siswa baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian siswa mempresentasikan hasil karyanya baik itu ke depan kelas maupun di bangku. Kemudian adapun media video animasi berorientasi problem based learning merupakan video pembelajaran yang diorientasikan dan diaplikasikan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana di dalam video tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang juga akan dibahas oleh siswa sehingga mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis siswa. Nah, di sini ada minat belajar IPA. Minat belajar IPA itu merupakan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran IPA. Nah, faktor-faktor di sini untuk meningkatkan minat belajar IPA adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, salah satunya model pembelajaran dan media pembelajaran yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakteristik siswa.
Adapun penelitian yang relevan, yaitu sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hapsari dan Suhelman pada tahun 2021, Krisnayanti Wiyata pada tahun 2022, dan Effendi et al. Pada tahun 2020, yang menyajikan bahwa media video animasi ini mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan tentunya layak untuk dikembangkan dan digunakan. Nah, adapun kerangka pengembangan di sini yaitu yang pertama pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital, yang ketiga pembelajaran lebih berfokus pada guru, yang keempat keterbatasan waktu dan pengetahuan guru dalam membuat media video animasi ini, yang kelima adanya rendahnya minat belajar ISPA dan kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah pada siswa, sehingga dikembangkanlah media video animasi berorientasi problem design. Adapun di sini jenis penelitian dengan menggunakan model ADI. Prosedur penelitian di sini dengan menggunakan model ADI ada 5 tahapan. Yang pertama tahap analisis, yaitu menganalisis kebutuhan kurikulum dan analisis konten. Yang kedua ada perancangan atau desain dengan memilih aplikasi yang akan digunakan, mengembangkan rancang bangun dari media video animasi, dan tentunya membuat instrumen penilaian media untuk mengukur kualitas produk. Yang tahap ketiga pengembangan atau development, yaitu dilakukan pembuatan media video animasi dengan menggunakan aplikasi software video Scribe dengan dibantu dengan Adobe Audition, yaitu untuk dubbingnya. Yang kedua dilakukan uji ahli, baik uji materi, desain, dan oleh uji praktisi oleh guru dan siswa. Kemudian dilakukan validasi produk oleh ahli dan uji kepraktisan produk oleh guru maupun siswa. Yang keempat ada di sini tahap implementation. Produk media video animasi berorientasi PBL ini dicoba oleh siswa untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Yang kelima tahap evaluation, yaitu merupakan tahap terakhir dari model ADI ini yang dikembangkan agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang teruji valid, kepraktisan, dan efektivitasnya. Adapun di sini uji coba produk, yaitu yang pertama desain uji coba menggunakan desain uji coba one good test post test dengan memberikan test di awal dan memberikan post test di akhir. Nah, selain itu adapun subjek dan objek uji cobanya, subjek uji coba di sini yaitu uji ahli materi, desain pembelajaran, media, dan uji kepraktisan serta uji efektivitas produk. Kemudian objek uji coba dalam penelitian ini adalah validitas, kepraktisan, dan efektivitas media video animasi berorientasi problem designing untuk meningkatkan minat belajar IPA kelas 4 di sekolah dasar. Adapun di sini jenis data yang akan digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran. Data kuantitatif berupa skor yang didapat berdasarkan review dan skor yang diperoleh siswa. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, data validitas media video animasi, data kepraktisan, dan data efektivitas. Nah, di sini ada instrumen pengumpulan data menggunakan angka tertutup. Nah, sebelumnya sudah dibuatkan kisi-kisi instrumen baik untuk ahli, kepraktisan, dan efektivitasnya. Validasi instrumen oleh ahli atau expert judges dalam bidangnya masing-masing untuk mengetahui validitas instrumen tersebut. Hasil validasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang dimasukkan ke dalam tabel Gregory yang dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid, validitas isinya valid, sangat tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya, adapun di sini teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian di sini analisis deskriptif kuantitatifnya yaitu yang pertama ada analisis data validitas. Nah, pada analisis data validitas ini yang pertama dilakukan adalah dengan menentukan rata-rata skor yang diperoleh, kemudian dilakukan dikonversi menjadi nilai kualitatif melalui tabel kategori validitas media pembelajaran untuk mengetahui apakah datanya apakah media ini valid atau tidak valid. Kemudian selanjutnya ada analisis data kepraktisan, yaitu untuk mengetahui bahwa media video animasi ini praktis atau tidak, atau layak atau tidak untuk dikembangkan atau digunakan dalam proses pembelajaran dengan pertama menentukan rata-rata terlebih dahulu, kemudian mengkonversi rata-rata skor tersebut ke dalam tabel kategori kepraktisan media pembelajaran sehingga ditemukan apakah media ini praktis atau layak atau sangat praktis atau sangat layak atau tidak layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga ada analisis efektivitas di sini. Penelitian efektivitas produk dilakukan dengan penelitian eksperimen semu dengan rancangan penelitian one good test post test. Yang pertama dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat atau uji T sampel dependent. Kemudian dilakukan setelah
Kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk seperti rumus yang telah tersedia pada slide. Kemudian yang terakhir uji T berkorelasi sampel dependent dengan menggunakan rumus yang terdapat dalam slide. Adapun hipotesis penelitian di sini yaitu H0 tidak terdapat peningkatan minat belajar IPA siswa sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi berorientasi problem listening pada siswa kelas 4 di sekolah dasar, dan H1 terdapat peningkatan minat belajar IPA siswa sebelum dan sesudah menggunakan video animasi berorientasi problem listening pada siswa kelas 4 di sekolah dasar. Baik, sekian presentasi dari rancangan proposal tesis saya. Terima kasih. Mohon saran dan bimbingannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.